Sobat-sobat, kali ini teman-teman kaca bonsai sudah mulai berdatangan. Di antaranya ini dihadirin oleh Ketua PBBI Cabang Bondowoso. Suasana keagraban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta bonsai seluruh tanah air. Kali ini channel Seni Bonsai hadir kembali di hadapan pemirsa. Edisi kali ini adalah edisi belajar bersama, yang dimana kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh teman-teman PBBI Cabang Bondowoso, tepatnya di kediaman Bapak Anang. Ya, sahabat-sahabat, untuk sesi belajarnya nanti kita akan disuguhin dengan bahan dasar ini, kelengkapan dalam kita menggarap bonsai, dengan tema nanti ini adalah surrealis panorama. Ini bahan yang dipersiapkan kali ini. Ini ada batu karang yang sudah disiapkan dengan emasnya, dan juga bahan dasarnya adalah bahan sancang seperti ini, sahabat-sahabat. Ini ada beberapa yang nantinya akan mengisi batu yang ada di depan kita ini. Ini sahabat, konsepnya seperti yang saya katakan tadi adalah surrealis panorama. Jadi kita nantinya bisa ikutin, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk sahabat-sahabat pecinta bonsai seluruh tanah air. Surrealis, dimana kalau bonsai yang aliran naturalis itu gerak irama garis yang utuh dan wajar dan lengkap. Yang kedua, aliran ekspresionis yang tadi saya jelaskan, yaitu gerak irama garis yang memiliki arti tersendiri. Contohnya tertiup angin, berpedang dua yang melambangkan sepasang kekasih contohnya. Kemudian yang ketiga, ada aliran surrealis, yaitu gerak irama garis yang tidak wajar. Salah satu contohnya yang pertama yaitu raf. Raf sendiri memiliki arti yaitu batang rebah kemudian tumbuh akar. Kemudian yang kedua, menggerak batu, hubungan akar, tampil akar, tumbuh batu, berakar gantung, dan bonsai panorama. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan aplikasi salah satu konsep bonsai surrealis, yaitu model panorama, dengan menggunakan bahan seadanya, yaitu hancang berukuran kecil yang akan saya olah di sebuah batu ini, yang saya ibaratkan sebagai bukit atau bukit penting. Selanjutnya, biar nggak lama-lama, langsung dikerjakan aja ya, langsung praktek. Yang bantuan King untuk yang berani pegang. Mas Tari, baik, yang mudah, baik. Tapi aku Mas Ahmad, baik Mas Ahmad, kita minta bantuannya mungkin pegang. Oh, ada Mas John. Oh, sudah ada Mas John. Terima kasih Mas John. Ya, Jakang. Dapat Evan Jakang. Surrealis, sebagaimana sampaikan Mas King, surrealis ada
Di antaranya adalah rakit. Kemudian salah satu dari konsep yang dipraktekkan kali ini adalah surrealis panorama. Surrealis ada beberapa macam. Pertama adalah rak atau rakit, mencengkam batu, sudah sampaikan tadi, hidup di batu, kemudian panorama, kemudian akar menggantung, itu masuk di surrealis. Dicatat tak apa-apa, bagus itu, nanti saya tanyakan nanti. Ya, oh ya, pencengkaman batu dan panorama ini konsepnya ya. Ya. Ini kemarin malam konsep kegiatan ini memang kita berupaya untuk yang terbaik menurut kemampuan kita. Konsep Ini cuma sekedar contoh dari bahan yang sederhana. Jadi jangan diabaikan bahan-bahan sederhana itu. Saya belajar dari Mas Iwan, Mas Firko, bahannya sederhana, dibolak-balik ternyata menjadi sesuatu yang luar biasa. Uang itu ternyata. boleh. Yang lain pada waktu itu belum ada yang tahu, termasuk Kim waktu itu banyak belajar ngopi di sana ke Mas Iwan. Apa ini Mas? Ini panorama. Belajar lagi ke Bapak Rudi Yulianto di Bali, jadi Kim juga belajar ke sana. Probolinggo, tetapi mengundang Pak Rudi Yulianto. Kemudian belajar dengan saya juga Mas Rudi, jadi belajarnya bukan hanya Kim yang sekolah, Pak Adang juga sekolah. 10 kali pertemuan, aduh luar biasa, membawa pohon. Yang tidak wajar. Pohon pada umumnya itu kan akarnya kan ada di bawah. Salah satu dokter kalau di surrealis itu akar jantung itu termasuk yang tidak wajar. Kemudian kayak tampil akar, sebagian besar orang mengartikan bahwa kalau itu tidak wajar. Jadi kalau yang wajar biasanya yang kira-kira naturalistis. Biar Kim fokus ke sana, kemudian saya sedikit bisik aja ya dari luar ya, biar tidak sepi. Ini bahannya sancang. Sancang. Lengkap di situ. Lu coba aku benar bahan kan nyaman itu tadi. Amin. Ya. Jangan lupa ini menurut PPB. Oh, untuk Pak Ketua lagi Mas Firko, bukunya. Nggak apa-apa, diharapkan semuanya nggak apa-apa. Kalau sumbangannya saya ada join dengan yang lain, apa 5.000 berdua nggak apa-apa, sudah yang penting ada. Sekalian dikoordinir Mas Firko, nggak apa-apa. Luar biasa menyumbangkan 50.000. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan. Sosok itu. Sosok dari Pak Ketua ini. Sudah ikut itu Mas Firko mungkin. Jangan memaksakan diri kalau memang tidak ada, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sekedar fotokopi. Ini Ada yang lagi? Ya. Ya ini Oh, di luar biasa.
Ada nomor-nomornya tuh. Fotokopi, fotokopi. merupakan manfaat Dari dari bahan kaca bonsai yang saja sederhana apalagi dari jumlahnya. yang nantinya akan diformasikan dalam satu batu ini. Ini nuansa belajar bersama dengan Kanca Bonsai dan juga PPPI cabang Bondowoso. Terima kasih Mas kehadirannya Mas Iwan. Sampai jumpa lagi. Jadi pohon hidup. Ini contoh. Masuk mami. Ya. Betul sekali. Kalau di Pamnas kemarin di Sidoarjo masuk semua. Jadi batasan semua itu dari sekian sampai 30 cm itu masuk semua. Oke itu. Hitung batunya juga. Enggak. Tidak hanya Dari bibir pot sampai ujung mahkota. ujung mahkota. Kalau keringan atau batu Jadi itu. Kalau menyamping mas, lebih panjang menyampingnya daripada tegaknya, maka yang tegak tingginya itu ditambah dengan menyampingnya dibagi dua. Itu jadi tinggi pohon. Berarti penakarannya juga dibagi dua. Iya. Apanya dibagi dua? Panjangan tangannya itu. Tapi kalau lebih panjang tingginya ya tetap diukur tinggi. Tapi kalau panjang menyampingnya maka tinggi ditambah dengan rentangan dibagi dua untuk menentukan tinggi Masuk semalam Pak. ya. Untuk menentukan masuk semua apa? Iya betul. Kalau kami 15 cm, small itu 16 sampai 30, 30 sampai 60 itu masuk medium, 61 sampai 90 masuk R. Lebihnya dari itu yang masuk XR. 91 ke atas masuk XL. Sudah sebelumnya tak 50% masih? 50%? Kadang-kadang orang-orang itu suka yang belum dapat bendera kadang-kadang. Oh coba ini saya potong, kan begitu ya. Akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita begitu harga. Berapa persen Pak? Ya, apa ya? Jangan apa? Terima kasih Mas King. Jadi sambil menata bonsai, bahkan saya sebagai pebonsai ini untuk membuat bonsai itu sebetulnya memang gampang sulit. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau kita ngomong gampang ya karena kita berhubungan dengan ini seni yang misalnya yang enggak jangan dianggap sulit lah kan gitu. Tapi ngomong itu sulit memang kita punya aturan gitu. PBI mempunyai pakem-pakem untuk membentuk bonsai itu supaya indah dan sesuai dengan apa yang digariskan oleh PBI. Soalnya kan mungkin banyak ya aturan, mungkin gaya-gaya yang di luar PBI kan banyak juga kan gitu. Jadi kalau dulu saya pernah ya mungkin dulu waktu Robert Stephen itu ya pernah demo masih di PBI itu sebetulnya bonsai pohon itu udah ada jeleknya. Jadi ada muncul timbul gaya-gaya seperti gaya grouping kan gitu. Itu kan dari kumpulan dari pohon-pohon yang sebetulnya biasa aja, sederhana, nggak terlalu liu, tapi penataan yang betul menumbuhkan setelah gambaran bonsai nilainya lebih kan gitu dari sesuatu yang sederhana. Nah, sama dengan ini kan gitu, meskinya. Jadi, nah kemudian saya tanyakan gini, jadi bentuk bonsai seperti ini. Ini kan kalau menurut saya, udah ditaruh di depan aja sih, udah ditaruh di sebelah sini nih. Nah kan, Mas King kan punya gambaran, ini kok harus ditaruh di sini. Nah ini
aturannya bagaimana kok seperti itu gitu, ya kan? Jadi harus ada aturan yang menyertainya. Tidak bisa kita kan naruh terus atasnya aja pucuknya kan biar kelihatan kan gitu. Nah itu bagaimana menentukan itu? Nah, kemudian mungkin dari teman-teman ya banyak sharing ya tadi yang istilahnya tujuan terakhir lah. Kita tidak bisa istilah munafik bahwa tentunya terakhir itu adalah sold out kan gitu. Mungkin dari teman-teman sekalian bisa istilahnya memberi gambaran. Ya apa caranya? Istilah proses untuk bonsai itu bisa sold out itu gambaran besarnya kan teman-teman bisa kan? Harusnya ngerti kan gitu. Biar ini soal tidak memandang itu bonsai itu harus jadi kan gitu. Bahkan bakalan aja yang cepat sold out kan gitu. Nah itu apa kiat-kiatnya? Mungkin itu Pak anaknya. Ada dua yang saya tanyakan. Terima kasih. Bagaimana caranya kita intinya untuk menata ini supaya biar punya nilai lebih kan ya? Kalau pohon grouping biasanya di dalam berkelompok gitu kan, biasanya itu kita harus ngatur komposisi batangnya supaya dia bisa terlihat enak gitu. Dia lebih menitik beratkan pada perspektif terutama ya kalau pohon grouping gitu. Jadi perspektif itu terhilang. Pohon semakin di depan posisinya dia biasanya kasih pohon yang lebih besar. Semakin ke belakang dia kasih yang lebih kecil. Nah, nanti itu akan menunjukkan dimensi dan perspektif. Kemudian kalau pada kasus sekarang ini kan penggambarannya kelompok pohon yang duduk di atas bukit atau tebing ya. Jadi kita sebenarnya bebas untuk improvisasi. Bagaimana sekiranya pohon ini bisa kelihatan enak akhirnya gitu. Kalau sementara ini kan masih bahan ya, masih belum sepenuhnya bisa dinikmati. Biasanya kalau pohon yang hidup di atas tebing dengan konsep panorama seperti ini, kita tidak terlalu memberatkan pada kelengkapan atau keutuhan pohon. Contohnya dari akar, batang, cabang ini tidak harus kita pikirkan berat-berat istilahnya. Jadi yang dinilai ini secara keseluruhan kalau dengan konsep seperti ini. Kira-kira nanti jadinya gimana gitu. Kalau masalah bisa solkat atau tidaknya ya relatif. sebetulnya selera. Biasanya bonsai yang sering solkat itu bonsai yang gaya-gayanya atau konsepnya itu sering melihara, kemudian tahapannya bagus. Dari akar, batang, cabang itu sudah melalui tahap pemrograman dari tahap bayi sampai dewasa dan tua. Jadi kelengkapan anatomi batangnya ini sudah ya. Atau kalau dari sesudahan biasanya ya program akar kemudian bikin body batangnya itu kan biasanya itu yang berjalan. Kalau kenapa bonsai naturalis itu sering juara di kontes ya karena rata-rata bonsai naturalis itu bonsai yang diprogram
dari tahapan bayi sampai tahapan dewasa dan tua. Biasanya seperti itu. Jadi kenapa dia bisa sering masuk juara ya karena tahapan programnya dia runtut seimbang. Mungkin ada yang menambahkan, bisa membantu untuk menambahkan. Kalau masalah soal ini Master Iwan ini. Kalau soal enggak, saya cuma menambahkan apa yang tadi Mas Vigo tanyakan ya. Ya, mengapa di depan kosong? Tidak, bukan masalah itu. Karena kita untuk membuat seperti itu, bagaimana caranya? Apa ini taruh di sini deh? Kan hanya naruh, itu maksudnya dia. Dalam artian kalau membuat panorama, kunci yang penting itu kita lihat focal point dulu. Sebelum kita menata, kita cari focal point batu ini dulu. Jadi batu focal pointnya di mana? Sebenarnya dia titik beratnya ada di sini. Nah, setelah kita dari focal point, terus balancing. Balance-nya kalau sudah focal point di sini, titik beratnya ada di sini, ini sudah pendukung semua. Jadi biar kita lebih mudah mengerjakannya. Nah, selain itu, setelah itu baru olah rasa kita untuk menciptakan batu ini supaya balance dan punya titik vokal yang kita inginkan itu di mana, supaya keindahan batu ini akan keluar nanti. Sebenarnya nanti titik vokal di sini, minimal di sini yang kita fokuskan. Ada yang beberapa pohon yang memang betul-betul kita ekspos, sehingga dengan adanya batu dengan pohon ini menyatu dia. Supaya untuk balance kita tambahkan antara di belakang atau di samping supaya ada balance antara berat kanan kiri. Dengan sini sudah full berat, dengan adanya satu titik di sini dia akan menambah balance segala secara keseluruhan. Jadi intinya kalau mau bikin panorama itu kita nggak usah terlalu apa ya istilahnya tonis banget ya. Yang penting kita lihat harmonis, balance, titik vokal poinnya di mana enak dipandang, harmonis, itu sudah cukup. Apalagi sudah nanti ininya sudah proporsi semua. Dengan sendirinya dia akan memberikan keindahannya. Jadi intinya kalau mau buat, kita tuh jangan terbelenggu dengan istilahnya kriteria. Ini harus di sini, ini harus di sini, ini harus di sini. Kita nggak jadi buat nanti. Masanya kita, aduh, ini nggak tepat yang gini, tapi yang gini, nggak jadi sudah. Jadi vokal poinnya mana, balance, harmonis, enak dilihat, selesai. Nah, gitu aja. Jadi kita nggak usah terlalu susah. Ini kok keliru, udah, nggak usah. Yang penting garap dan garap. Sudah aja. Sudah. Ini jangan banyak, apa ya? Ini gede. Oh ya Mas King, kalau saya boleh tanya, dari sekian bahan yang ada di sini ini hasil cangkok atau stek ini? Ini semula stek ya. Asal steknya. Akarnya sudah banyak, saya ambil. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Pak Ketua. Oh ya, ada seberapa banyak ini pohon ini yang akan mengisi? Ini kayaknya berapa? Sekitar 15. 15-an ya. 14 atau 15. Ya, siap. Ya, ini sahabat-sahabat, untuk teman-teman yang ingin berkreasi dengan bahan sederhana tapi dengan sentuhan seni yang cukup baik, tentunya akan menciptakan sebuah karya yang baik pula. Kita manfaatkan bahan kecil yang seperti ini, tapi kita kombinasikan dengan batu, wah, akan menciptakan sebuah karya yang bisa kita harapkan menjadi sesuatu yang baik tentunya nantinya. Yang membutuhkan
ketelatenan, ketelitian, kepahaman untuk membuat sebuah bonsai. Tapi jangan lupa kembali kepada selera, kembali kepada selera. Selanjutnya dengar, ini hanya sekedar bahan dengan konsep bonsai surrealis model panorama. Perlu bimbingan dari teman-teman juga, khususnya teman-teman yang sudah lama bergelut di dunia bonsai. Cukup itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana dengan Evan yang satu?